Sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah pagi yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Alkitab menjawab dari kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, yang tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mulai beribadah kepada Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam
Ya Bapa, ya Allah, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau izinkan setiap kami untuk datang ke dalam rumah-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan yang Engkau berikan, untuk kesegaran, untuk kebugaran yang telah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami menyerahkan hati kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Karena kami ingin melepaskan nyanyian kami, karena kami ingin bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap kami Tuhan di tempat ini, adalah kami dengan sukacita bisa melepaskan apa yang ingin kami luapkan terhadap-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati Tuhan ibadat kami pada pagi hari ini, supaya kami dapat memuliakan nama-Mu dan meninggikan nama-Mu dengan bersungguh-sungguh dan penuh dengan semangat Tuhan. Di dalam nama-Mu Bapa, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita semua bangkit berdiri, karena kita tahu bahwa Allah kita sungguh baik. Sungguh alangkah
Sungguh alangkah indahnya bila saudara hidupku bersama, seperti minyak di kepala mencabut juga jantungmu, seperti abu di bukit Hermon menarik ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat yang tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, seperti minyak di kepala seperti abu di bukit Hermon menarik ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat yang tercurah. Amin. Sekali lagi, seperti minyak di kepala yang mencabut juga jatuh. Menarik ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat yang tercurah serta memberikan anugerah. Sekali lagi, seperti minyak di kepala, seperti minyak di kepala yang mencabut juga jatuh, seperti abu di bukit Hermon menarik ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat yang tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, seperti memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Silakan Bapak Ibu sudah dapat duduk kembali. Kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar jadi anak-anak-Mu yang taat kepada Engkau, yang berjalan seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, ketika Engkau menuntun kami, ketika Engkau menggelinding tangan kami di dalam setiap langkah hidup kami, maka disitulah akan terjadi setiap mujizat Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hari Yesus, mari kita berikan sungguh-sungguh. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita sembah Dia. Oh Yesus, ajarkan kami Tuhan, ajarkan kami surungkan. Oh Yesus, kau bisa kami menggali Tuhan. Mari sembah Tuhan, kita nyanyikan bersama-sama. Ku renungkan firman-Mu siang dan ya Tuhan, kami malam, renungkan firman-Mu Tuhan. pegang perintah-Mu Kami mau pegang setiap perintah-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu Yesus, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, hanyalah untuk menyenangkan
ucapan syukur kami kepada Engkau karena Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh berkumpul, bersekutu bersama-sama, menaikkan pujian penyembahan kami. Lebih dari itu Tuhan, kami memohon anugerah Tuhan, supaya kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan itu menaungi kami sedemikian sehingga saat kami dengar firman Tuhan, kami mau buka hati kami, pikiran kami, pendengaran kami buat apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah pengurapan baru ada pada setiap kami, mengurapi kami semua, sehingga saat kami dengar firman Tuhan, hidup kami dikuatkan karena kami siap diberkati. Hidup kami diberkati karena kami siap untuk diberkati oleh Tuhan. Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Bapak Ibu, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah kita pada pagi ini. Haleluya. Mari kita akan berikan salam kanan kiri dengan sikutan begitu ya. Senyum sapa dengan ramah lebih dahulu. Halo. Iya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi ini. Judul khotbah saya pada hari ini, pagi ini adalah kuasa firman dalam hidup orang percaya. Ya, kuasa firman dalam hidup orang percaya. Mari kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Kuasa firman dalam hidup orang percaya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita pasti tahu bahwa lewat perkataan, lewat firman Allah, dunia ini jadi. Amin. Firman Allah yang kita pelajari dalam kitab Kejadian, kalau Anda baca, Allah ketika menciptakan langit dan bumi hanya mengatakan, jadilah bumi, jadilah langit, maka jadi. Dan itu bicara itu tentang kata-kata. Jadi kata-kata sebelum kita gunakan sebagai alat komunikasi, ternyata di awal kita ketahui bersama-sama, kata-kata firman itu punya kuasa yang dahsyat yang ada dalam kehidupan kita. Seorang bapak yang tidak tahu bagaimana menggunakan kata-kata dan tidak sadar tentunya mungkin saja akan mengatakan kepada anakku goblok, anakku bandel, anakku begini, nggak begini. Akibatnya apa? Kata-kata itu diterima oleh anak kita. Maka jangan salahkan kalau anak-anak kita kelak ketika besar mereka bodoh, mereka bandel. Karena memang kalimat kata-kata yang kita ucapkan itu punya power yang dahsyat dalam kehidupan kita. Firman Allah mengubah kehidupan kita. Amin. Jika firman Allah tidak mengubahkan kehidupan kita, berarti kita tidak usah menjadi orang Kristen. Mengapa? Karena kita hidup hari ini, kita diselamatkan, kita mempercayai, kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Oleh karena firman itu berkuasa atas kehidupan kita. Ya. Kita mungkin dulu sebagai orang yang nampaknya binasa, tapi hari ini ketika kita berada dalam komunitas RBC, kita diselamatkan menjadi milik Kristus. Oleh apa? Oleh firman Allah. Jadi firman Allah dalam kehidupan kita itu punya power, punya kuasa yang dahsyat. Katakan sebelah kanan kiri, hei, firman Allah punya power dalam kehidupan kita. Ayo, bilang. Firman Allah punya kuasa dalam kehidupan kita. Kita akan lebih dahulu membaca dari kitab Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membaca dan Bapak Ibu memperhatikan dari slide yang sudah saya siapkan semuanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut
jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 119 ini ditulis oleh Daud dan merupakan pasal terpanjang dalam Alkitab. Terdiri dari 176 ayat. Pesan dari penekanan Mazmur 119 ini dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-176 itu berkaitan dengan Taurat Tuhan. Berkaitan dengan Taurat Tuhan. Dan 176 ayat dalam pasal 119 ini membahas tentang pentingnya Taurat Tuhan. Pertanyaannya, mengapa Taurat penting? Mengapa Taurat bagi Daud itu penting dalam hidupnya? Karena Taurat, firman Allah, kalimat Allah, hukum Allah, ketetapan Allah, peringatan Allah itu adalah petunjuk bagi Daud supaya dia tidak salah melangkah, supaya di jalan yang dia hidupi tidak salah langkah. Karena itu dia dalam ibadahnya, dalam sebuah mazmur, ya, di tabernakel Daud, dia beri kesempatan selama 24 jam untuk Allah dimuliakan. Dan di tempat itulah dia memuji. Dan ternyata ketika dia menaikkan mazmurnya, ada satu perintah, ada satu ketetapan, ada satu Taurat Tuhan yang memang diikuti. Apa itu? Firman Tuhan yang adalah petunjuk bagi dia. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, dari beberapa hal ini, harta, pengaruh, kepandaian, firman Allah, manakah pada umumnya yang mantap untuk dijadikan pegangan? Halo, Pak Marsono, menurut Pak Marsono, jangan bilang firman Allah dulu, rohani banget. Ya, apa Pak Marsono? Kalau pada umumnya harta. Pak Purwanto, sebelum Pak Purwanto, seperti Pak Purnomo, apa Pak kira-kira menurut Bapak? kepandaian. Wis, kepandaian. Pak Purnomo Hadi, jangan bilang firman Allah. Pengaruh. Oke, saya senang sekali karena jawaban hari ini tidak ada yang sama. Ya, harta. Kalau orang itu pegangan hidupnya harta, maka hidupnya dari lahir sampai mati selalu diorientasikan kepada harta itu, bekerja dari pagi sampai siang, bahkan maniak bekerja untuk mendapatkan harta itu. Tapi akhir hidupnya binasa. Pengaruh itu bicara tentang kedudukan, bicara tentang posisi. Semakin tinggi seseorang memiliki kedudukan, maka semakin besar, semakin banyak untuk dia memberikan pengaruh. Tetapi pengaruh itu akan sirna ketika masa jabatan itu akan muncul. Saya pakai bahasa rohani. Ketika pendeta sudah masuk purna tugas, masuk masa emeritasi, tidak ada pengaruh. Kepandaian. Menurut saudara, kepandaian itu penting ya? Penting. Karena ketika kita sekolah, kita butuh itu. Maka kita belajar dengan giat. Tapi dalam jalan kehidupan itu selalu ada ini. Ada orang bodoh, orang pandai atau orang pintar, dan orang bijak. Orang bodoh, ketika naik motor, di depan persis itu ada genangan air. Orang bodoh dia sikat saja dan jatuh di situ. Itu orang bodoh. Tapi orang pintar beda lagi. Karena dia melihat pengalaman dari orang lain, ya, dia mencoba untuk apa?
mencoba untuk terjang yang pertama, tapi yang kedua dia hindari itu supaya nggak jatuh dalam kubangan air yang terlihat tidak ada kubangnya di situ. Tetapi orang bijak karena dia melihat pengalaman orang bodoh dan orang pandai, dia tidak lakukan itu. Dia nggak lakukan itu. Memang kepandaian itu perlu, pengaruh itu perlu, harta itu penting. Tapi ini memang terjadi pada umumnya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu hari ini mari kita belajar untuk membekali kehidupan kita supaya kita menjadi orang bijak, menempatkan hal-hal prioritas yang paling hakiki dalam kehidupan kita, bukan sekedar harta, bukan sekedar pengaruh, bukan sekedar kepandaian, tapi firman Allah perlu dalam kehidupan kita. Saya mau singgung lebih dahulu untuk anak-anak muda. Mazmur 119 ayat yang ke-9 mengatakan begini: dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ada yang berani jawab? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Mengapa muncul itu? Bagi Daud, dia pernah muda, dan di seluruh sepanjang kehidupannya dia tahu persis menjaga hidupnya sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca ayat ini. Ini tujuan dari kalau kita punya kekuatan berpegang erat pada firman Allah, berbahagialah kepada siapa? Orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang berbahagia, semua kita mendapatkan kebahagiaan. Amin. Tanggal 22 November yang akan datang, Mbak Santi dan Mas Putra ini akan menikah. Saya tanya, apa tujuan menikah? Selalu jawab mereka, bahagia. Setuju Mbak Santi? Bahagia. Setiap kali saya bertanya kepada pasangan, apa kalian tujuan menikah? Supaya saya bahagia. Dan itu kan dambaan orang. Tapi saya punya pertanyaan, bentuknya bahagia itu wujudnya seperti apa? Karena dalam pernikahan kita pernah bertengkar, dalam pernikahan kita juga pernah diskusi yang sampai kemudian istri suami kita dibuat jengkel, bahkan kita pukul anak kita. Mana bahagia di situ? Wujudnya apa? Ada orang yang mengatakan kebahagiaan itu karena kekayaan, jabatan, kedudukan, hidup yang mapan secara ekonomi, memiliki keluarga yang harmonis, dicintai oleh orang-orang yang kita kasihi, memiliki kesehatan yang baik. Puas, itu bahagia. Banyak orang yang mengatakan begitu. Anda setuju? Setuju gak? Ya, Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Jika kebahagiaan itu diwujudkan seperti itu, alangkah memprihatinkan orang-orang yang malang, orang-orang yang hidupnya kesulitan ekonomi, orang-orang kecil yang tidak memiliki kedudukan dan jabatan, orang yang menjalani hidup seorang diri, janda, duda, yatim piatu. Jika kebahagiaan itu didasarkan kepada kekayaan, kedudukan, keluarga yang harmonis, kesehatan, lalu kebahagiaan itu wujudnya apa sih yang kita mau bersama-sama gali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai power bahwa firman Allah itu memberikan kekuatan kuasa yang dapat menolong kita untuk masuk dalam sebuah kebahagiaan. Bapak Ibu, kebahagiaan itu dari terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan ini kesenangan atau ketentraman hidup lahir batin. Pertanyaannya, hidup suami istri ketika dekat dalam pernikahan selalu bahagia, tapi mengapa dalam rumah tangga ada cekcok? 5 tahun pertama itu masa sulit bagi hidup pernikahan. Mengapa ada cekcok di situ? Supaya muncul ketenangan, supaya muncul ketentraman. Karena ketika cekcok
sesungguhnya kita sebagai suami istri itu sudah cocok? Pertanyaan yang hakiki sebetulnya kalau nggak pernah cocok itu perlu dipertanyakan. Karena mungkin saja ada hal-hal yang tersembunyi yang tidak muncul di situ. Lahir batin artinya apa yang kita nikmati secara finansial, secara jasmani, kekayaan, hidup harmonis itu bagian lahir saja. Tapi batin kita, firman Allah yang menjadi tuntun dalam kehidupan kita, itu yang menjadikan kita hidup bahagia. Sekalipun cekcok dalam keluarga, sekalipun cekcok dalam rumah tangga, kita menemukan kesenangan, kita menemukan keteraman. Karena apa? Ada sesuatu yang memang kita rasakan bahwa aku hari ini tahu bahwa kau punya kelemahan itu. Kita sebaliknya, hari ini aku tahu bahwa kamu juga punya kelemahan itu. Akhirnya kita saling menguatkan, saling membantu. Itu ketentraman, kesenangan lahir batin. Bukan hanya itu saja, keberuntungan, kemunculan yang bersifat lahir dan batin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saya simpulkan ini. Ini untuk masuk transisi kepada poin yang akan saya sampaikan. Kuasa firman dalam hidup kita itu sanggup memberikan apa? Kebahagiaan bagi kita orang percaya yang hidupnya didasarkan pada Taurat Tuhan. Kalau bicara tentang Taurat Tuhan di Alkitab ada 6 atau 7 kata yang sinonim yang sama dengan itu, yang memiliki arti, yang memiliki fungsi sifat yang berbeda, tapi selalu merujuk kepada keserasian sifat Allah yang memang mengasihi umatnya. Perhatikan baik-baik. Sebelum masuk poin, saya akan tunjukkan Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Dalam Mazmur pengajaran ini ada 7 Taurat Tuhan atau Torah. Ada sebuah keserasian. Taurat Tuhan, firman Allah itu juga disebut peringatan atau kesaksian. Dalam teks Ibrani itu edah. Firman Allah itu adalah jalan. Direct dari kata direct, bahasa Inggrisnya. Titah, ikut, ketetapan. Kok, perintah, misfah, penghukuman, misfah. Ini kata yang sama yang dipakai oleh Alkitab dengan menggunakan kata Taurat, firman Allah yang punya power, punya kuasa dalam kehidupan kita. Karena yang menulis Mazmur 119 ini adalah Daud, saya akan lebih banyak menggunakan contoh Daud. Saya menyiapkan ada 6 poin, tapi kalau tidak muat waktunya, saya hanya akan sampaikan 3 poin saja. Nanti bisa kasih slide-nya kepada Bapak Ibu yang memang menginginkannya keseluruhan. Sekarang pertanyaannya, kalau firman Allah itu punya kuasa memberi kebahagiaan dalam kehidupan kita, ketika saya dan saudara mendasarkan hidup kita, jalan kehidupan kita pada Taurat Tuhan, pertanyaannya adalah apa tandanya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Bertobat, yes. Suka ibadah, oke. Tapi bukan hanya itu saja. Bagi Daud, ketika dia menaikkan mazmurnya kepada umat Tuhan seluruh Israel, ketika dia mewakili imam begitu menyampaikan pujiannya, dia tahu bahwa orang-orang yang dipimpinnya itu adalah kaidah pertobatan. Tapi tidak sekedar itu, karena kekesalan itu tidak bicara tentang lahir baru, tapi perjalanan hidup kita, proses dalam kehidupan seluruhnya sampai Tuhan panggil kita. Maka tanda dari kehidupan yang didasarkan pada Taurat Tuhan adalah kesetiaan memegang peringatan Tuhan secara terus-menerus sebagai suatu kegemaran. Ada kontinuitas setia. Mari kita baca ayatnya. Dari ayat 2, 119 dari kitab Mazmur dan ayat 24. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang, perhatikan baik-baik, memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati,
Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Gemar itu sinonim dengan hobi. Kalau orang hobi, dia selalu akan lakukan itu terus-menerus. Karena apa? Dia hobi. Tapi hobi bukan berarti mania, ya. Karena kalau nilai mania berarti ada sesuatu yang di totalitas semuanya gitu. Tidak tahu ibadah, tidak pernah ngurus keluarga, hobi terus, itu salah. Tapi dalam berita firman Tuhan hari ini, setia itu sama dengan orang yang memegang Taurat Tuhan seperti kegemarannya. Hobi kita lakukan. Membaca, merenungkan firman Allah yang adalah petunjuk dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya kasih contoh Daud. Perhatikan kalimat yang saya cetak dengan italik dan saya bold itu. Perhatikan baik-baik. Dari Kisah 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Melakukan segala kehendakku, setia, gemar, melakukannya. Apa yang dilakukan? Kehendak Allah, Taurat Allah, ketetapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud itu orang yang biasa, tidak sempurna. Tapi mengapa Alkitab mencatat seorang yang berkenan di hatiku? Ini yang perlu kita cari tahu. Apa yang menyebabkan Daud itu berkenan di hati Tuhan? Ayo kita masing-masing bersama-sama mencari perkenanan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Melakukan segala apa yang dikehendaki oleh Daud. Daud disebut sebagai orang yang berkenan. Padahal kalau kita baca, Daud itu punya pribadi yang unik. Unik artinya bukan berarti perfect. Daud bukan orang yang perfect, Daud bukan orang yang sempurna, tapi dia disebut oleh Alkitab dan Allah mengatakan dia berkenan di hatiku. Mengapa? Padahal Daud bukan orang yang sempurna. Dia pernah jatuh dalam dosa dan dosanya sangat fatal. Banyak kekurangan. Tapi dia dikatakan sebagai orang yang berkenan di hati Allah. Sepanjang yang saya tahu, dosa Daud yang paling fatal ada dua. Yang pertama adalah mengenai Batseba. Dan yang kedua adalah ketika dia sudah dalam kondisi mapan, kerajaannya dapat disatukan, dia suruh hitung semua rakyatnya berapa, hartanya berapa. Dan itu Allah gak berkenan loh. Allah gak berkenan. Yoab mengingatkan dia, Tuhan jangan lakukan itu. Tapi karena dia tahu bahwa yang memerintahkan adalah Raja Daud, maka Yoab melakukannya. Tapi Tuhan gak berkenan. Anda tahu kekurangan yang membuat dia dapat menjadi contoh pelajaran kita hari ini adalah dia selalu diperhadapkan kepada orang yang mengingatkan, kepada orang yang menegur, dan dia punya respon yang benar terhadap apa yang disampaikan. Mengenai Batseba, Nabi Nathan datang. Tuanku, ada seorang yang kaya raya, punya ternak banyak, sapi banyak, dombanya banyak. Tapi ada seorang yang miskin, dia hanya punya satu domba, satu ternak, karena dia tidak mampu beli. Cuma satu itu saja. Kemudian orang yang punya harta yang banyak itu kedatangan temannya yang sedang mengembala.
Dan dia ingin memberikan suguhan kepada tamunya itu. Dia punya domba, dia punya sapi dan sebagainya, tapi dia gak sembelih milik kepunyaannya. Dia ambil milik orang miskin itu. Daud ketika Nabi Nathan datang mengingatkan itu, siapa itu orangnya? Daud marah. Tapi Nathan ngomong begini, itu Tuanku. Itu Tuanku. Dan dalam peristiwa sensus, dia mendapatkan hukuman. Bukan hanya dia, tapi seluruh rakyatnya. Dia mendapatkan hukuman. Dia bukan orang yang sempurna, tapi Alkitab menjawab bahwa dia berkenan. Karena terbukti sekalipun dalam kekurangannya, dia tetap ada dalam catatan Allah menjadi pelaku kebenaran. Dia setia melakukan perintah Tuhan, bahkan perintah itu sebagai kegemaran dalam hidupnya. Maka Alkitab pernah dalam Mazmur mengatakan 7 kali sehari aku memuji-muji Engkau. Artinya apa? Seluruh hidupnya, seluruh apa yang dia milikinya diorientasikan untuk kemuliaan Tuhan. Itu Daud. Pertanyaannya, bisa enggak kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Bisa. Sangat bisa. Bahkan kita diperkenan oleh Bapa kita untuk menerima berkat-berkat rohani dalam kehidupan kita. Yang kedua, tanda dari kehidupan orang yang didasarkan pada Taurat Tuhan, hidupnya tidak menyimpang dari perintah Tuhan. Hidupnya tidak menyimpang dari perintah Tuhan. Kita baca ayatnya dulu. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang hidupnya tidak menyimpang dari perintah Tuhan adalah seorang yang memiliki respon hati yang benar. Alkitab tadi mengatakan ayat yang disebut dengan segenap hati aku mencari Engkau, ketetapan Tuhan. Mari kita belajar dari contoh ini. 1 Samuel pasal 16 ayat 6 dan 7. Kalau kamu belajar tentang konteksnya, itu bicara tentang audisi yang dari Allah lewat Samuel datang ke rumahnya Isai. Dan kalimat ini mengatakan ketika mereka itu masuk, siapa? Kakak-kakaknya, Elia, Samai dan sebagainya. Samuel melihat Elia, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dalam teks ini sebetulnya Isai itu menghentikan pilihannya, atau menghentikan, dia bilang kepada Samuel begitu ya. Dan Samuel ngomong begini, masih ada anakmu enggak? Kalau enggak ditanya, Isai diam saja. Karena bagi Isai, Daud itu bukan siapa-siapa. Dia ngomong begini ketika Samuel, masih ada anakmu enggak? Ada. Tapi dia mengembalakan domba. Bagi Isai, Daud tidak ada. Kalau kita sebagai anak dibegitukan dalam keluarga, pasti kita marah. Loh, bapak itu piye toh? Aku ini anakmu, bapak itu piye toh? Aku ini lahir dari keluarga mama gitu, ibu gitu. Kok dianggap gak ada? Jengkel dia. Tapi Mazmur yang mengatakan, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi Allah menyambut aku. Itu penghiburan bagi dia. Dia tidak marah. Dia tidak marah sama sekali. Karena dia tahu
bahwa apa yang dia sedang hidupi ini adalah bagian proses yang harus dia percayai, dan dia punya respon hati yang benar terhadap situasi yang menimpa dalam kehidupannya. Karena itu di jalan hidup yang kita hidupi hari ini, mari kita bersama-sama belajar untuk apa? Punya respon hati yang benar, mencari segenap hati, dengan segenap hati perintah-perintahnya. Daud juga demikian. Sekalipun dia dianggap oleh keluarganya dalam audisi hanya kakak-kakaknya yang ditonjolkan, yang disampaikan kepada Samuel, tapi ternyata Tuhan gak melihat perawakan, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan selalu melihat perkenanan dari hati orang yang betul-betul mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bertanya dalam kehidupan kita hari ini. Mungkin situasi yang kita sedang alami butuh ketenangan untuk kita berpikir. Berpikirlah menjadi orang yang bukan pandai, tapi bijak. Karena orang yang bijak memperhatikan dari orang-orang yang pernah mengalami itu, dan dia simpulkan karena dia punya hati yang baik. Itu orang bijak. Yang ketiga, tanda dari kehidupan yang didasarkan pada Taurat Tuhan. Orang tersebut berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan. Ayat 3, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Bapak Ibu, firman Allah itu pelita. Firman Allah itu pelita, ketika terang ada di depan kita akan menjadi petunjuk jalan yang jelas. Dan bagi Daud, ketika dia memimpin Israel, ketika dia memimpin orang yang tegar tengkuk, dia tahu itu. Maka dia selalu menyandarkan apa yang dia inginkan, kesulitan-kesulitannya itu, di jalan yang dia lalui itu. Untuk apa? Untuk Tuhan menjadi terang, petunjuk dari jalan kehidupannya. Anda perhatikan baik-baik, ketika Daud diangkat menjadi kepala prajurit setelah dia mengalahkan Goliat, selalu dia bertanya kepada Tuhan, aku maju enggak ya Tuhan? Aku berperang enggak ya Tuhan? Dia berdoa, dia minta petunjuknya dari Tuhan. Itu penting bagi dia. Karena bagi dia, ketika dia Allah katakan tidak, dia berhenti dan dia melakukan apa-apa. Karena bagi dia itu petunjuk, itu jalan. Hitler pernah ngomong begini, berikan saya orang muda atau anak, saya akan didik mereka dengan cara saya. Setelah dewasa, mereka tidak akan berubah dari apa yang pernah saya ajarkan. Hitler ini pemimpin yang paling sadis. Dalam waktu sekejap dia pernah bunuh, dan dengan tentaranya sebanyak 5.000 orang. Dan 150.000 diantaranya adalah orang-orang Yahudi. Dia pemimpin jahat. Ini saya mau bawa kepada sisi negatifnya. Orang dididik secara negatif saja bisa gitu. Berikan saya ke orang muda, saya akan didik, saya doktrin mereka dengan cara saya. Tapi setelah dewasa saya lepaskan, maka orang itu tidak akan pernah berpengaruh. Karena apa? Saya mengajarkan. Artinya tidak menyimpang di jalan yang diajarkan oleh Hitler. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dalam perjalanan Allah yang hidup, ajarlah seorang anak untuk memilih jalan yang benar, maka setelah dewasa ia akan tetap berada di jalan itu. Maka saya sangat setuju dengan apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sampai hari ini, mendidik anak mereka. Dan mereka punya kredo Ulangan pasal 6, ketika ia bangun, ketika ia berjalan, ketika ia berdiri, ketika ia melakukan perjalanan dan sebagainya, dia selalu ajar anaknya itu.
terutama di usia basic 0 sampai 12 tahun. Makanya ketika Musa itu di Mesir terjadi pembantaian, Musa itu dikenterke begitu, dikenterke dengan galak-galak dan mentar, dan ditemukan oleh putri Fir'aun dan ditanya, boleh enggak aku carikan inang penyusu bagi dia? Padahal mamanya dia. Dengan kata lain, orang tuanya memang melepaskan supaya Musa ini hidup, tapi dia tetap pegang kendali usaha untuk mendidik selama 0 sampai 12 tahun itu. Dia pegang. Baru setelah dewasa dikembalikan kepada putri Fir'aun. Dan ketika dia berada dalam dia orang sebagai putra Fir'aun, sebagai putri Fir'aun yang menjadi anaknya, dia belajar banyak. Dia belajar hikmat Mesir, dia belajar ketatanegaraan, dia belajar ilmu berperang dan sebagainya. Tapi dia gak pernah meninggalkan basic apa yang pernah diajarkan oleh orang tuanya. Gak pernah. Mengapa? Karena dia berpegang, orang tuanya berpegang bahwa yang dia ajarkan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kembali kepada Daud. Ayat ini tadi sudah saya singgung. Dan konteks ayat ini, Daud itu sudah berada dalam posisi nyaman. Karena nyaman itu, maka perlu hati-hati. Biasanya kalau kita nyaman tanpa pergumulan, justru di situ dimulainya pergumulan. Nathan menyampaikan ilustrasi di awal seperti yang sampaikan tadi itu. Dia berarti sudah memimpin, usianya sudah tidak muda lagi, tapi dia ingat apa yang dia pernah diajarkan oleh orang tuanya. Apa itu? Sebuah basic pengajaran yang diterimanya untuk dia terbuka di hadapan Tuhan, di hadapan sesamanya. Maka yang membuat Daud itu berkenan di hadapan Tuhan adalah kasih kepada Allah dan kasihnya kepada sesama. Maka hubungannya dengan sesamanya, sekalipun di ayat ini ada hal fatal, hal parah yang dia buat. Coba kita baca. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan. Setelah saat Nathan menyampaikan ilustrasinya, di awal tadi saya sampaikan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ketika Nathan ngomong, Tuanku yang melakukan itu. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Oleh karena apa? Dia tahu bagaimana berpegang dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita belajar untuk kita mempercayai dan menaruh harapan kita kepada satu-satunya kebenaran yang menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Belajar dengan setia. Untuk apa? Menghidupi kebenaran itu. Jangan menyimpang dari peringatan-peringatannya. Selalu ada dalam petunjuk Tuhan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh akan mengalami kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang bukan didasarkan kepada harta. Kebahagiaan yang bukan didasarkan kepada kekayaan. Bukan kedudukan. Bukan keluarga yang harmonis. Itu perlu. Tapi saat kita menaruh firman Allah, keluarga yang harmonis, kesehatan, pekerjaan yang jadi baik, berkat Allah itu dicurahkan. Ketika apa? Ketika kita tahu dan hidup kita berpaut kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya undang Bapak bisa berdiri bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
saja hidupku mengenali firman-Mu. Yes, amin Tuhan. Ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Semangat, naikkan dengan segenap hati. Hidupku Yes. mengenali firman. Katakan dengan iman bahwa hidup kita menggenapi firman Allah. Ada banyak mujizat, kebahagiaan dapat kita terima dari orang-orang yang berdasarkan hidupnya kepada Taurat Tuhan. Ya, di dalam berterima kasih kepada Tuhan yang telah berfirman kepada kami pagi ini. Biarlah kami seturut apa yang menjadi kehendak Tuhan, Taurat Tuhan, supaya ada keserasian, ada keselarasan, ada keharmonisan, ada sukacita dan kebahagiaan yang kami alami dalam hidup kami, Tuhan. Berkati seluruh umat Tuhan, jemaat RBC yang Engkau kasihi, jadikan mereka pelaku-pelaku kebenaran Tuhan, supaya di hidup mereka, di hidup yang mereka jalani, ada terang Tuhan yang adalah petunjuk dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Bapa yang sempurna, Bapa yang baik itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang Pak Kris dan Bu Mur bisa maju ke depan, bisa menyiapkan roti dan air di sana. Bisa ambil Pak Kris. Kita datang kepada Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di hadapan kami ada roti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Kami tahu Tuhan, pengorbanan Tuhan itu sempurna bagi kehidupan kami. Kami tahu Tuhan Yesus, betapa Engkau sangat mengasihi kami.
Dan dalam doa kami sebelum kami makan dan minum anggur perjamuan pada pagi ini Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami Tuhan, supaya perjamuan kudus yang kami terima hari ini jadi berkat kekuatan hidup iman dan percaya kami. Berkati Pak Kris dan Bu Guru yang kau pakai untuk melakukan tugas menjadi seorang Holy Communion Tuhan. Berkati mereka. Dalam nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang telah aku terima dari Tuhan aku teruskan kepadamu, yaitu pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti dan dia memecah-mecahkan dan dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan buat kamu, ambillah, makanlah dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Setelah makan, dia mengambil cawan dan dia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambil, minumlah dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Silakan Bapak Ibu mengambil dengan segenap hati supaya perjamuan kudus hari ini jadi berkat buat kita. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia, tanpa berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau inginkan. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada luka dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ya ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Mari kita berdiri bersama-sama. Semuanya sia-sia, tanpa berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
di tangan kita dan angkat setinggi melampaui kepala kita. Dan mulailah engkau merenungkan betapa dia hebat, betapa dia dahsyat, betapa dia luar biasa. Dia berikan semuanya, nyawanya dia berikan supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Tubuhnya hancur oleh karena cambukan, paku, tusukan tombak, mahkota duri di kepalanya. Hancur oleh karena kasihnya kepada kita. Supaya kita yang berdosa memperoleh kehidupan yang kekal. Karena kita diperkenan dan dilayakkan. Karena itu dengarlah firman Tuhan. Pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti. Dan dia mengatakan, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Ambillah, makanlah, dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan, anggur cawan, tangan kanan kita dan angkat melampaui kepala kita. Bilur-bilur Kristus tercurah, darahnya mengucur dari kepala ke tubuhnya. Bagian kaki tidak ada yang sempurna, semua hancur, remuk oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita. Tapi hari ini ada kebahagiaan yang dapat kita terima, mewarnai kehidupan kita saat kita dengar bersama-sama ketika dia memproklamasikan kemerdekaan di atas kayu salib itu. Sekali lagi itu semua dilakukan oleh karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya. Karena itu dengarlah firman Tuhan. Setelah dia makan, dia mengambil cawan dan dia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Ambillah, minumlah, dan perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang sempurna. Terima kasih Kau baik buat kehidupan kami. Oh Yesus, ya kami memuji kebesaran. Ajaib
Terima kasih untuk semua hal yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu melimpah, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan saya serahkan kepada Saudari Sambika untuk menyampaikan beberapa hal penting buat kita hari ini dan satu minggu yang akan datang.